Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 191. Selamat mendengarkan. David datang ke kantor di lantai 36. Kemudian, dia duduk di kantor manajer umum dan mendengarkan Pearl menceritakan situasi kepadanya. Namun, Pearl menyembunyikan fakta bahwa Gunther berusaha membawanya ke tempat tidur. Dia hanya mengatakan bahwa dia ingin mereka menjualnya tanah kepadanya dengan setengah harga. David benar-benar berpikir itu tidak masalah, dan dia sebenarnya ingin menjualnya setengah. Yang dia inginkan bukanlah menghasilkan uang, jadi tidak masalah jika dia kalah atau mendapat untung. Dia hanya menginginkan poin mewah. Selama dia menghabiskan uang dan mendapatkan poin mewah, yang lainnya tidak penting. Namun, melakukan hal itu tampaknya sedikit merusak kepercayaan Pearl dan yang lainnya. Selain itu, dia juga akan menciptakan citra dirinya yang pengecut. Jika kabar tentang ini keluar, semua orang akan berbaris untuk menggertak dia, jadi bagaimana Pearl terus bekerja di Springfield? Bagaimana ibu kota Liga Timur akan terus tumbuh? Apa gunanya memiliki sistem jika dia terus hidup begitu pengecut? Oleh karena itu, dia harus memberi lawan serangan balik yang kuat dalam masalah ini. Dia harus memberi pelajaran kepada pihak lain untuk menjadikan mereka contoh bagi orang lain. Juga, itu akan memberi Islip Capitals prestise di Springfield dan membuat pekerjaan Pearl jauh lebih mudah. Nona Pearl, buatlah janji dengan pemilik dan jadwalkan pertemuan dengan orang Gunther dari Prosperity Property. Saya akan membeli gedungnya terlebih dahulu dan kemudian pergi menemuinya, kata David. Oke, Tuan Liddell, jawab Pearl. Kemudian, dia mulai menelepon. Namun, pemilik gedung perkantoran ini sedang sibuk untuk sementara waktu. Karenanya, David harus bertemu dengan Gunther dari Prosperity Properties terlebih dahulu. Pearl menelepon Gunther lagi. Nona Warner, apakah Anda sudah memikirkannya? Jika Anda tahu ini akan menjadi seperti ini, jadi Anda seharusnya tidak melakukannya di tempat pertama. Anda hanya membuat semua orang kesal. Melihat, Anda masih harus mematuhi saya di penghujung hari, kata Gunther dengan suara malas. Dia merasa bahwa Pearl pasti telah mendengar tentang identitas dan latar belakangnya dan sekarang mengambil inisiatif untuk memanggilnya meminta maaf. Gunther, bosku ada di sini, dan dia ingin bertemu denganmu, kata Pearl belak-belakan. Oh, bos Anda ada di sini? Kebetulan sekali, saya sudah lama ingin bertemu bos misterius Anda. Setelah Anda, bos setuju, saya ingin melihat bagaimana Anda akan melarikan diri dari saya. Mandi dan tunggu aku, kata Gunther menggoda. Di telepon, Pearl tidak menanggapi ejekan Gunther. Pada akhirnya, kedua pihak membuat janji untuk bertemu di kedai teh. Pearl baru saja menutup telepon Gunther ketika Rhonda membuka pintu dan masuk. Ronnie, apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk menunggu di luar? Saya sedang berbicara dengan bos, kata Pearl kepada Rhonda sebagai yang terakhir masuk. Dia tidak menyangka Rhonda tiba-tiba membuka pintu dan masuk. Saya datang untuk melihat pria yang selalu dipikirkan Pearly saya. Saya ingin melihat pesona seperti apa yang dia miliki. Itu bisa membuat Anda terpesona, kata Rhonda sambil tersenyum. Ronnie, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ini bos saya yang sedang Anda bicarakan, keluar sekarang. Saya sedang berbicara bisnis, kata Pearl sambil mendorong Rhonda keluar. Bagaimana saya berbicara omong kosong? Pearly, kamu sering memanggil namanya dalam mimpimu. Oh, ini sangat membuatku kesal. Anda memanggil nama pria lain saat kau bersamaku. Ronnie, seru Pearl dengan wajah memerah dan mata agak merah. Ronnie benar-benar mengatakan hal seperti itu di depan David dan benar-benar membuatnya malu. Bagaimana dia menghadapi David di masa depan? Dia sangat ingin melompat turun dari lantai 36. Rhonda juga merasa lelucon itu berlebihan dan dengan cepat berkata, saya hanya bercanda. Itu semua lelucon. Namamu David, bukan? Aku hanya bercanda, jangan menganggapnya serius. David juga sedikit tercengang saat ini. Dia memperhatikan wanita bernama Rhonda ini sejak awal. Wanita ini unik, dan seolah-olah dia memancarkan semacam sihir yang menarik perhatian para pria. Sosoknya bahkan lebih baik dari Pearl. Nona Pearl, siapa ini? David bertanya seolah-olah dia tidak mendengar percakapan mereka. Tuan Liddell, ini Rhonda Rogers, teman sekelas saya dari universitas dan juga sahabat saya. Pearl juga mengomposisi ulang sendiri dan menjawab. Hai, Nona Rogers. Terima kasih telah merawat Nona Pearl di Springfield, kata David dengan murah hati kepada Rhonda. Kamu masih memiliki sedikit hati nurani, tetapi kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Pearly lebih dekat dengan saya daripada Anda dan kami sudah tahu satu sama lain sejak dulu, jadi sudah sepantasnya aku merawatnya, kata Rhonda. Pokoknya, aku masih harus berterima kasih. Nona Rogers, kapan kamu bebas? Aku akan mentraktirmu makan. Tidak dibutuhkan. Anda harus menyelesaikan masalah Pearly dengan cepat. Dia sangat sedih akhir-akhir ini.
Jika Anda tidak datang, dia akan dipaksa tidur oleh orang Gunther itu. Setelah mendengar Rhonda mengatakan ini, David memandang Pearl dan bertanya, "Nona Pearl, ada apa?" David tidak terlihat seperti orang biasa. Baru kemudian dia mulai menatap David dengan serius. Setelah David mendengar apa yang dikatakan Pearl, seluruh tubuhnya mendidih karena amarah. Awalnya dia mengira Gunther hanya mencari uang, dan jika memang begitu, mereka masih bisa mendiskusikannya. Tidak, itu hanya uang, lagi pula dia punya banyak. Namun, kini pihak lain berani memupuk niat buruk terhadap Pearl. Dia jelas mencari kematian. Dia sedikit beruntung sekarang karena dia telah mengirim Wayne dan Gordon untuk melindungi Pearl. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tuan Liddell, saya tidak menderita karena saya dilindungi oleh Wayne dan Gordon. Sebaliknya, beberapa pengawal milik Gunther terlempar ke tanah oleh Wayne dan Gordon, kata Pearl dengan suara rendah. Nona Pearl, di masa depan, saya harap Anda dapat melapor kepada saya tepat waktu. Jika Wayne dan Gordon hanya terlambat beberapa hari, bisa Anda bayangkan akibatnya? Apa yang bisa saya ubah bahkan jika saya memotong Gunther menjadi 8 bagian? Aku mengerti, Tuan Liddell. Apakah kita masih akan melihat Gunther? Tentu saja, mengapa tidak? Karena dia berani melakukan ini, dia harus siap membayar harganya, kata David dengan nada tenang. Tuan Liddell, saya tidak menderita dan latar belakang Gunther sangat kuat. Lagi pula kita bukan dari Springfield, jadi mari kita lupakan dia. Setelah David selesai berbicara, dia berdiri dan berjalan ke jendela. Kemudian, dia berkata, apakah dia kuat? Saya ingin melihat keberaniannya untuk mengacau dengan orang-orang saya. Pada saat ini, Pearl menatap punggung David dengan bingung. Ini adalah pria yang dia kagumi, dan dia berani menjadi musuh semua orang untuknya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 192. Rhonda juga terpana saat ini. Ketika David berbicara, itu membuatnya merasa seperti sedang memandang rendah dunia. Bagaimana mungkin seseorang yang begitu muda membuatnya merasa seperti ini? Itu sangat luar biasa. Gunther bergegas ke lokasi yang disepakati dengan 2 pengawal. Salah satu dari mereka bertubuh pendek, tetapi terlihat bahwa dia memiliki daya ledak yang sangat kuat. Dia adalah juara ring tinju bawah tanah dan telah memenangkan 27 kemenangan beruntun dan mengalahkan semua lawannya. Yang lainnya tingginya setidaknya 2 meter dan beratnya lebih dari 300 kg. Dia adalah seorang orang asing yang dikatakan pernah menjadi tentara bayaran. Meskipun Gunther tidak percaya ada orang yang berani melakukan apapun padanya di Springfield, setelah apa yang dia alami terakhir kali di Starry Night Hotel ketika beberapa pengawalnya dirobohkan dengan mudah oleh kedua pengawal yang dibawa oleh Pearl, dia memanggil saudaranya Morris dan pergi ke ring tinju bawah tanahnya untuk memilih 2 yang kuat orang untuk melindungi dirinya sendiri. Alhasil, keduanya terpilih. Meskipun mereka ada di sini untuk menjamin keselamatannya, pada kenyataannya Gunther ingin mereka membunuh 2 orang pengawal Pearl saat mereka terlibat perkelahian. Kalau tidak, bagaimana dia punya kesempatan? Dia telah melihat kedua orang ini beraksi di ring tinju bawah tanah dan mereka berdua sangat kuat. Mereka mampu menjatuhkan orang biasa hampir secara instan, jadi dia merasa paling tidak, mereka tidak lebih lemah dari kedua orang pengawal Pearl. Kali ini, dia akan membawa mereka untuk melihat apakah mereka bisa mengalahkan pihak lain. Jika mereka tidak bisa, dia hanya akan memecat mereka. Gunther datang ke tempat yang telah disepakati dan memasuki kamar pribadi. David, Pearl, Wayne, dan Gordon sudah menunggu. Rhonda tidak datang, bukan karena dia tidak mau, tetapi karena dia takut Gunther akan mengenalinya. Dia belum mau mengungkapkan identitasnya. Lagi pula, dia sudah mengenal Pearl selama bertahun-tahun dan tidak pernah mengatakan yang sebenarnya kepada Pearl. Jika tiba-tiba terungkap, apakah itu akan mempengaruhi hubungannya dengan Pearl? David sedang duduk di kursi sementara Pearl membuatkan teh untuknya. Sementara itu, Wayne dan Gordon berdiri di belakang David. Gunther masuk dan duduk di hadapan David, menyesap secangkir teh yang dibuat Pearl, dan memandangi tubuh Pearl yang berlekuk sambil tersenyum. Matanya penuh nafsu seolah ingin melihat menembus pakaian Pearl. Dia tidak mempedulikan David yang duduk di seberang atau 2 pengawalnya yang berdiri diam di belakangnya. Pearl merasa sedikit tidak nyaman saat Gunther meliriknya. Setelah meletakkan poci teh, dia berdiri di belakang David, dan menggunakan David untuk menutupi tubuhnya. Kemudian dia meletakkan tangannya di bahu David dan dengan lembut mengusap bahunya sambil tersipu. David tidak menyangka Pearl melakukan ini, dan ini adalah pertama kalinya mereka bertemu sedekat itu. Namun, dia dengan cepat kembali ke akal sehatnya setelah tertegun untuk sementara waktu. Mata Gunther terbakar saat melihat ini, kecemburuan memenuhi tubuhnya. Pearl adalah wanita yang disukainya, dan dia terang-terangan tidak menghormatinya dengan bertindak begitu dekat dengan pria lain di depannya. Selain itu,
Pearl selalu menunjukkan kepadanya sikap seorang pengusaha, tapi sekarang dia menunjukkan sikap seorang wanita kecil yang lemah di depan David. Bagaimana Gunther bisa menerima ini? Dia tidak begitu marah untuk waktu yang sangat lama. Pearl menyaksikan sorot mata Gunther berubah dari kecabulan menjadi kemarahan dan tersenyum ringan. Tiba-tiba, dia membungkuk dan meletakkan kepalanya di bahu David, membelai wajah David dengan pipinya yang lembut dan kenyal. David bahkan bisa mencium nafas lembut Pearl dengan sedikit aroma. Dia melihat bahwa Gunther hampir meledak dan tahu bahwa Pearl sengaja memprovokasi Gunther, jadi dia memungkinkan dia untuk bermain-main. Dia tidak akan menderita kerugian apapun, kan? Pearl ingin membuat Gunther kesal dan mempermalukannya, tetapi di saat yang sama, dia juga ingin lebih dekat dengan David. Sejak David mengatakan bahwa dia akan membalaskan dendamnya tidak peduli seberapa hebat latar belakang Gunther, auranya benar-benar hilang, membuatnya terpesona, dan dia tahu bahwa dia telah sepenuhnya ditaklukkan oleh David. Karena tidak ada ruang untuk orang lain di hatinya, apa salahnya membiarkan David memanfaatkannya? Wajah Gunther berkerut dan dia tampak seperti akan meledak. Tiba-tiba, sebuah pikiran jahat muncul di kepala Gunther. Dia ingin menjatuhkan Pearl di depan David. Apakah kamu tidak menunjukkan cintamu di depanku? Saya akan melakukan hal yang sama kepada Anda ketika Anda berada di telapak tangan saya. Oleh karena itu, dia diam-diam mengirim pesan di bawah meja kepada saudaranya Morris, memintanya untuk mengirim seseorang ke sini. Dia memberitahu Morris bahwa pihak lain adalah orang luar dan sangat kuat. Dia tidak hanya merampok proyek itu, dia sudah bersiap, tapi dia juga ingin menyerangnya. Setelah Gunther mengirim pesan, emosinya yang hampir meledak menjadi tenang kembali. Saat dia melihat David dan Pearl, dia berpikir, ayo, lanjutkan dengan menunjukkan kasih sayangmu. Sial, saya akan tunjukkan Anda nanti. Saya akan membiarkan Anda melihat betapa nyatanya pertunjukan kasih sayang itu. Berpikir bahwa tidak akan lama lagi dia mendominasi Pearl di depan David, hati Gunther yang jahat tiba-tiba terasa jauh lebih baik. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 193. Sudah beberapa menit sejak Gunther memasuki ruang pribadi, dan tak satu pun dari mereka berbicara. Saat ini, David berkata, jadi, kamu adalah Gunther. Saya mendengar bahwa Anda ingin tidak menghormati Nona Pearl dan Anda juga ingin kami melakukan penjualan tanah kepada Anda dengan setengah harga. Anda pasti salah dengar, kata Gunther. Oh, lalu apa kebenarannya? Beritahu saya, tanya David. Sebenarnya Anda tidak hanya akan memberi saya tanah secara gratis, tetapi Anda juga akan membersihkan Nona Warner di belakang Anda dan mengirimkannya. Dia ke tempat tidurku, jawab Gunther dengan arogan. Saya ingin tahu bagaimana Anda memiliki kepercayaan diri untuk mengajukan permintaan seperti itu, kata David bingung. Itu karena aku putra kedua Daniels di Springfield. Jika Anda orang luar ingin mendapatkan pijakan di Springfield, Anda harus melayani kami dengan baik, jika tidak, semua investasi Anda di Springfield akan gagal. Keluarga Daniel di Springfield, David mencoba mengingat apakah ada anggota SCC di Springfield yang memiliki nama belakang Daniels. Karena kekuatan pikirannya sangat kuat, dia dapat mengingat hampir semua hal. Jadi dia dengan cepat mengingat SCC itu, tampaknya memiliki anggota inti bernama Morris Daniels. Selain itu, terakhir kali dia bergabung dengan obrolan grup, pihak lain sangat kasar padanya dan sepertinya berselisih dengan Bill. Meskipun keduanya belum tentu berhubungan, mereka berada di Springfield, dan mereka semua memiliki nama belakang Daniels. Plus, mereka semua sangat arogan, jadi meskipun mereka tidak berhubungan, mereka seharusnya saling mengenal, bukan? Putra kedua Daniels di Springfield. Apakah Anda tahu Morris? Apa hubungan kalian berdua? David bertanya. Gunther terkejut dengan pertanyaan itu. David mengenal saudaranya, ditambah lagi, dia berani menyebut nama Morris tanpa rasa takut atau rasa hormat. Siapa di antara orang awam yang berani menyebut nama Morris secara langsung? Mereka semua akan memanggil Morris sebagai Tuan Morris. Siapapun yang berani menyebut nama Morris di Springfield berada di level yang sama dengannya atau berbaring di rumah sakit. Siapakah David? Apakah dia memprovokasi orang yang kuat? Gunther bergumam dalam hati. Dalam beberapa tahun terakhir, salah satu alasan mengapa Gunther dapat melakukan apapun yang diinginkannya di Springfield adalah karena dia mengandalkan latar belakang Daniels di Springfield dan juga karena saudara laki-lakinya adalah salah satu dari 4 orang berbakat luar biasa di Springfield. Oleh karena itu, dia memiliki banyak hubungan di Springfield, dan mampu melakukan apa saja yang diinginkannya. Alasan lainnya adalah meskipun dia sombong, dia tidak pernah memprovokasi karakter yang kuat. Dia sangat sadar akan hal ini. Sebelum membuat masalah pada Pearl, dia sengaja menyelidiki latar belakang Islik International dan menemukannya, bahwa itu adalah perusahaan investasi yang baru saja didirikan di kota Sungai Provinsi Sungai Selatan. Walaupun itu didanai dengan baik, dia tidak menemukan koneksi kuat yang mendukungnya.
Itulah mengapa dia siap mengeksploitasi pihak lain untuk mendapatkan keuntungan dan juga ingin membawa Pearl, yang kecantikannya luar biasa ini ke tempat tidur. East League International baru-baru ini banyak berinvestasi di Springfield, dan total investasi di tanah yang David lakukan telah melebihi 50 miliar. Jika pihak lain tidak bertindak sesuai permintaannya, dengan kekuatan Daniels di Springfield, East League International pasti akan kehilangan segalanya. Itu sebabnya dia mengancam Pearl. Namun, sekarang tampaknya bos dari East League International ini bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 194. Menurutnya, tidak ada orang biasa yang mengenal saudaranya Morris yang berani memanggilnya dengan nama depan dan ditinggalkan tanpa cedera. Kamu kenal kakakku? Gunther bertanya dengan tidak wajar. David terkejut. Dia tidak menyangka Morris dan Gunther bersaudara. Lalu tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Meskipun dia dan Morris sama-sama anggota inti SCC, Morris dan Bill juga berselisih satu sama lain, dan dia adalah orang yang ditambahkan Bill, jadi wajar saja, dia juga berselisih dengan Morris. Selain itu, Morris telah menunjukkan permusuhan yang kuat terhadapnya. Karena dia adalah musuh, dia harus diturunkan secara destruktif. Apalagi, meski Morris tidak memusuhi dia, dengan apa yang telah dilakukan Gunther, David tidak akan bisa berdamai dengan dia. Uang adalah masalah kecil baginya, tetapi tidak menghormati orang-orang di sekitarnya akan melanggar intinya. Apakah saudaramu Morris tahu apa yang kamu lakukan? Apakah Anda ingin meneleponnya untuk memberitahu dia tentang hal itu? Anda dapat mengatakan kepadanya bahwa nama saya David Liddell. Ucapan David membuat Gunther secara naluriah berpikir bahwa dia mungkin dalam masalah. Siapapun yang berani menyebutkan namanya di depan saudaranya berarti saudaranya juga akan mengenal mereka, dan keduanya pihak mungkin berada pada level yang sama. Bahkan jika tidak, mereka tidak akan jauh lebih buruk dari saudaranya. Dia menyimpulkan bahwa masalah ini mungkin menjadi sedikit merepotkan sekarang. Dia tidak mampu menyinggung orang-orang yang berada di level yang sama dengan saudaranya. Gunther menggigil memikirkan kemungkinan menimbulkan masalah bagi saudaranya. Bahkan dia akan takut ketika Morris menjadi marah. Siapa kamu? Tanya Gunther, bertingkah sedikit tidak wajar. Bukankah aku sudah memberitahumu? Nama saya David Liddell. Siapa saya? Anda bisa bertanya pada Morris. Karena kamu dan kakakku saling kenal, mari kita lupakan apa yang terjadi hari ini. Aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, selamat tinggal. Setelah Gunther selesai mengatakan itu, dia mempersiapkan diri untuk pergi. Dia perlu kembali dan belajar lebih banyak tentang identitas David. Adapun menelepon Morris sekarang, dia tidak berani melakukannya. Dia akan menunggu sampai dia menemukan siapa David sebenarnya. Jika dia benar-benar tidak mampu menyinggung perasaannya, maka dia hanya akan meminta maaf. Seorang pria hebat tahu kapan harus mengalah. Bahkan pahlawan besar pun pernah dipermalukan sebelumnya, apalagi dia. Di penghujung hari, dia ketakutan. Namun, saat dia bangun dan hendak pergi, dia dihadang oleh Wayne dan Gordon. David, apa artinya ini? Tanya Gunther, menoleh. Apa yang saya maksud? Anda menangguhkan proyek saya, dan bahkan mencoba untuk tidak menghormati saya. Apakah Anda pikir saya akan membiarkan masalah ini beristirahat? Seperti itu, apa yang kamu inginkan? Apa yang saya inginkan? Bukankah ada alun-alun di depan tempat ini? Pergi ke sana, berlutut, dan minta maaf pada Miss Pearl lalu saya akan menyelesaikan masalah ini. Mustahil. David, jangan tidak puas dengan keuntungan kecil. Tidak akan baik bagi siapapun jika masalah ini meledak, Gunther menggeram. Memintanya untuk berlutut dan meminta maaf di depan umum? Ini sama sekali tidak mungkin. Ini tidak hanya akan merusak reputasinya, tetapi juga akan merusak reputasi Daniels dan saudaranya di Springfield. Jika dia melakukan ini, orang pertama yang mencarinya adalah Morris. Morris menghargai reputasinya di atas segalanya. Jika dia berlutut, ini tidak hanya mewakili dirinya sendiri, tetapi seluruh keluarganya berlutut. Tidak, maka jangan pernah berpikir untuk bisa pergi hari ini. Panggil Morris untuk datang menjemputmu, kata David. Hari ini, dia ingin menjadi sombong sekali dan bertengkar dengan Morris. Dia ingin membuat orang yang tidak menghormatinya mengerti bahwa mereka harus membayar harga untuk melakukannya. Dia dan Morris sama-sama anggota inti SCC, dan dia berharap organisasi tersebut menyelesaikan ini melalui mediasi. Tetap saja dia juga anggota inti yang baru saja bergabung, sedangkan Morris adalah veteran SCC, jadi mungkin saja SCC masih akan mendukung Morris. Namun, dia tidak takut. Dia baru saja bergabung dengan dua organisasi paling kuat di negeri ini. Ini adalah waktu yang tepat untuk melihat apakah mereka bekerja. Itu bukan salahnya. Dia hanya mengikuti prosedur normal dan itu adalah pihak lain sengaja menimbulkan masalah baginya. Dia yang masuk akal, dan menurut aturan organisasi, organisasi akan tetap berpihak padanya.
Dia akan menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan prestisenya di Springfield sehingga dia bisa membelanjakan uang dalam jumlah besar berikutnya dengan lancar. Setiap hari saya membuka mata dan berpikir tentang bagaimana menghabiskan uang. Saya tidak berpikir orang lain memiliki masalah yang sama seperti saya. David, jangan bertindak terlalu jauh. Tidak baik bagimu untuk mendorongku terlalu keras. Anda adalah orang luar, dan jika Anda mau mendapatkan pijakan di Springfield, Anda masih harus mengandalkan pasukan lokal. Jadi, lebih baik Anda menunjukkan rasa hormat agar keduanya pihak bisa keluar dari ini, saran Gunther. Aku akan memaksamu hari ini, dan apa yang dapat kamu lakukan? Kalahkan mereka bertiga dan suruh Morris datang dan jemput mereka, kata David dengan santai. Begitu dia mengatakan itu, Wayne dan Gordon menyerang kedua pengawal Gunther secara bersamaan. Mereka berempat dengan cepat terlibat dalam perkelahian. Meskipun kedua orang pengawal Gunther tidak buruk, mereka masih agak jauh di bawah Wayne dan Gordon, yang telah menjalani hidup dan mati di luar negeri selama bertahun-tahun. Keduanya adalah master lini pertama tingkat atas dan mereka hanya selangkah lagi dari peringkat harimau. Setelah beberapa selusin gerakan, mereka menjatuhkan dua orang yang dibawa oleh Gunther ke tanah dan anak buah Gunther kehilangan mereka kekuatan bertarung. Gunther tidak menyangka pihak lain begitu kuat. Mereka adalah orang-orang yang dia pilih sendiri di ring tinju bawah tanah Morris. Jika mereka bisa dikalahkan begitu cepat, ini juga semakin menegaskan bahwa identitas David tidak bisa dianggap enteng. Dalam sekejap mata, hanya Gunther yang berdiri sendiri. David bangkit dan berjalan mendekat. David, apa yang kamu inginkan? Dengarkan aku, jika kamu benar-benar melakukan sesuatu padaku, maka Daniels akan bertarung sampai mati dengan Anda. Saya menyarankan Anda untuk memikirkan konsekuensinya, kata Gunther gugup. Sekarang, dia benar-benar takut David akan melakukan sesuatu padanya. Bertarung sampai mati, ya? Dari saat Anda mulai memiliki ide tentang Miss Pearl, kami sudah memulai bertarung. Sekarang, saya hanya akan menagih Anda bunga pertama. Petik 2. David selesai mengatakan itu dan menamparkan wajah Gunther. Tamparan. Sambil berteriak, Gunther terbang beberapa meter jauhnya. Beberapa gigi juga dikirim melayang di udara. Tamparan David sangat kuat. Separuh wajah Gunther langsung membengkak beberapa kali dan separuh giginya hampir copot. Dan pemandangan ini kebetulan dilihat oleh Lester Cox yang baru saja membuka pintu. Sebagai tangan kanan Morris, Lester percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Setelah menerima telepon dari Morris yang menyuruhnya membawa seseorang untuk memeriksa Gunther, dia datang sendiri. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 195. Menurutnya, jika dia tidak bisa menyelesaikannya, maka sia-sia membawa lebih banyak orang. Ketika Lester melihat Gunther terbang mundur setelah ditampar, Lester tidak membutuhkan alasan lagi saat dia bergegas langsung ke sisi David untuk memukulnya. Putra kedua Daniels terluka sangat parah tepat di bawah hidungnya, bagaimana dia akan menjelaskannya kepada Morris jika dia tidak melumpuhkan pihak lain? Kekuatan pikiran David sangat kuat. Saat Lester membuka pintu, dia sudah melihatnya. Dia juga berharap lawan akan bergegas menyerangnya. Tetapi ketika dia akan mengambil tindakan dan langsung menghancurkan lawan, Wayne dan Gordon dengan cepat memblokirnya dan menyerang Lester secara bersamaan. Keduanya telah bekerja bersama selama bertahun-tahun, dan dalam hal ini, mereka secara alami memiliki pemahaman diam-diam. Gordon menangkap setiap pukulan dan siap menghadang serangan Lester. Sementara itu, Wayne akan menyerang bagian bawah Lester dan melakukan sapuan kaki untuk menjatuhkan lawan. Lester akan meninju David. Tetapi begitu dia sampai ke David, dua orang bergegas menyerangnya. Menghadapi serangan yang sangat terkoordinasi dari Wayne dan Gordon, Lester sama sekali tidak panik. Sambil meninju Gordon, dia pun mengangkat kaki kanannya untuk memblok tendangan Wayne. Buk! Wayne dan Gordon mundur dua langkah pada saat yang sama dan David mengulurkan tangan untuk menangkap mereka. Sementara itu, Lester dengan cepat meluncur mundur 5 atau 6 meter sebelum membentur dinding, menjatuhkan sebagian besar cat dari dinding dengan bunyi gedebuk. Darah menyembur keluar dari dada Lester dan perlahan mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia ceroboh. Lester menatap Wayne dan Gordon dengan kaget. Kekuatan masing-masing dari kedua orang ini setidaknya sama dengannya, belum lagi mereka berdua telah bergabung. Kekuatan dan menangkapnya lengah. Pertarungan barusan telah menyebabkan dia menderita luka serius. Aku tidak menyangka lawannya begitu kuat. Wayne dan Gordon sedikit terkejut melihat Lester berdiri bahkan di bawah serangan gabungan dari mereka berdua. Sudah lama sejak mereka bertemu lawan di level yang sama dengan mereka. Jika mereka bekerja sama, tidak akan ada yang menjadi lawan mereka selama mereka tidak bertemu dengan orang-orang dari peringkat macan.
Sungguh luar biasa bahwa Leicester dapat dengan tergesa-gesa dan secara tidak langsung menangkap pukulan habis-habisan mereka dan masih berdiri. Bolehkah saya tahu siapa Anda dan mengapa Anda ingin menyakiti putra kedua Daniels? Leicester bertanya, menenangkan darah melonjak di dadanya. Siapa kamu? Tanya David sambil menatap Leicester. Saya Lester Cox. Saya sekarang bekerja untuk putra tertua keluarga Daniels, jawab Leicester. Morris, tepat. Leicester, cepat. Tolong, bantu aku. Gunther berusaha berdiri dan berteriak pada Leicester. Leicester mengabaikannya. Saat ini, dia bahkan berjuang untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Jika dua lainnya bergerak lagi, dia akan dirobohkan. Bahkan sebelum dia terluka, dia tidak bisa menang melawan dua lainnya. Dan sekarang dia terluka. Dia pasti bukan lawan mereka. Sekarang, dia hanya berharap nama Mr. Morris dapat memberikan tekanan pada pihak lain. Lagi pula, Morris adalah salah satu dari 4 talenta luar biasa di Springfield yang sia-sia. Tidak banyak orang yang berani melakukannya untuk tidak menghormatinya di Springfield. Siapa yang mengira David akan tersenyum, mengabaikannya, dan menoleh ke Gunther. Wayne dan Gordon langsung mengerti dan bergegas ke Leicester pada saat bersamaan. Jantung Leicester menegang sesaat, dan sebelum dia bisa berbicara, serangan keduanya sampai padanya. Dia hanya bisa secara pasif membela diri sekarang. Mulutnya dan tubuhnya perlahan meluncur ke lantai. Saat ini, dia benar-benar kehilangan kemampuan bertarungnya. Gunther menyaksikan dengan ngeri saat Leicester memuntahkan seteguk darah dan terlempar ke tanah. Dia berlutut di depan David dengan ketakutan dan berkata dengan gemetar, Tuan Liddell. Tolong SS lepaskan aku. Saya salah. Saya tidak seharusnya telah menyinggungmu. Dia benar-benar menyesalinya sekarang. Mengapa dia memprovokasi pertanda bencana ini tanpa alasan? Bahkan tangan kanan Morris, Leicester, dikalahkan, jadi apa yang akan terjadi padanya? Hubungi Morris dan minta dia untuk memilih Anda bangun, kata David kosong. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel, jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.